pesan dari Boy. Maxime sangat terkejut setelah membaca pesan dari Boy yang menyatakan bahwa ternyata Alvin selama ini telah memalsukan identitasnya. Rupanya pria itu adalah anak dari pemilik perusahaan Buana, sebuah perusahaan yang sudah lama bangkrut. Ayahnya Alvin sudah meninggal karena bunuh diri. Maxime memang pernah satu sekolah dan satu kampus dengan Alvin. Tapi mungkin karena dulu Maxime adalah tipe pria yang cuek dan tidak peduli kepada orang lain, sehingga dia tidak memiliki rasa penasaran sedikit pun tentang Alvin, termasuk tentang semua orang yang pernah satu kampus dengannya. Sehingga dia tidak tahu latar belakang tentang Alvin. Karena itulah dia sengaja menyuruh Boy untuk menyelidiki tentang latar belakang Alvin. Malam itu juga Maxime bertemu dengan Boy. Mereka berbicara di ruangan khusus pemilik rumah sakit, agar tidak ada satu orang pun yang mendengar pembicaraan mereka berdua. Sedangkan Rahel sedang dijaga oleh Alexa, beserta beberapa orang bodyguard yang sedang berdiri di depan pintu ruangan tempat Rahel dirawat. Jadi sejauh mana penyelidikan yang dilakukan oleh Detektif Al? Tanya Maxime kepada Boy. Kejadian kecelakaan pada 2 tahun yang lalu memang sangat susah untuk diselidiki, Tuan. Saat itu memang belum terdapat kamera CCTV karena kondisi jalan masih baru, apalagi mobil ayah Anda rusak parah, dashcam pun hancur terbakar. Pada kejadian 2 tahun yang lalu, mobil yang dikendarai oleh kedua orang tuanya Maxime mengalami remblong, kemudian menabrak pembatas jalan, lalu mobil tersebut meledak. Jangankan dashcam, kondisi kedua orang tuanya Maxime pun sudah tidak berbentuk lagi. Tapi mereka sudah berhasil menghak salah satu kamera CCTV di sebuah minimarket yang terpaut jarak 1 km dari tempat kejadian kecelakaan. Rupanya minimarket tersebut masih menyimpan semua file rekaman CCTV dari tahun ke tahun. Boy menjelaskan sambil memperlihatkan laptop yang sedang memutar video rekaman CCTV pada kejadian 2 tahun yang lalu. Saat itu pada pukul 9 malam adalah kejadian kedua orang tuanya Maxime kecelakaan, sehingga Detektif Al dan timnya mencoba untuk menghak file rekaman CCTV di minimarket terdekat, ingin mengetahui kendaraan mana saja yang melewati minimarket tersebut. Di video terlihat ada sebuah mobil sedan berwarna putih yang sedang melaju sangat kencang sekali melewati minimarket. Maxime sangat mengenali mobil tersebut, mobil itu adalah mobil yang dikendarai oleh kedua orang tuanya. Mata Maxime nampak berkaca-kaca, pasti ayah dan ibunya sangat ketakutan sekali waktu itu, karena sulit mengendalikan mobilnya yang mengalami remblong. Berselang beberapa menit kemudian terlihat mobil sport berwarna merah yang sedang melaju ke arah yang sama dengan mobil ayahnya Maxime. Maxime segera menjeda video. Dia sangat mengenali betul mobil sport berwarna merah itu. Sebelum kedua orang tuanya meninggal, Maxime dan Elsa sudah berpacaran. Saat itu Maxime memberikan sebuah mobil sport berwarna merah kepada Elsa. Untuk memastikannya, Maxime segera mengzoom video tersebut, untuk melihat plat nomor mobil sport berwarna merah yang melaju seakan sedang mengikuti mobil kedua orang tuanya. Ternyata benar dugaannya, mobil tersebut adalah mobil yang telah Maxime berikan kepada Elsa pada 2 tahun yang lalu. Ini kan mobil Elsa, ucap Maxime sambil mengerutkan keningnya. Rupanya pada kejadian 2 tahun yang lalu, Elsa berada di sekitar TKP. Ayahnya Rahel tidak tertangkap kamera CCTV, mungkin karena dia tidak melewati minimarket tersebut. Sepertinya ayahnya Rahel melaju dari arah berlawanan. Sementara itu, Alexa yang sedang menjaga Rahel. Dia sedang duduk sambil memperhatikan wajah Rahel yang sangat cantik itu. Pantas Maxime sangat tergila-gila kepadanya. Dia memang sangat cantik. Aku iri, dia yang masih sekolah SMA sudah menikah.
Sedangkan aku yang 2 tahun lebih tua darinya masih jomblo. Gumamnya Alexa sambil memanyunkan bibirnya. Alexa memang belum menjadi dokter, dia masih kuliah di jurusan kedokteran. Karena kuliahnya lagi libur panjang, dia disuruh untuk magang di rumah sakit karena dihukum oleh ayahnya. Alexa nampak terbelalak ketika dia melihat tiba-tiba jemari Rahel bergerak dengan pelan. Sepertinya gadis itu akan segera siuman. Ini kan mobil Elsa, ucap Maxime sambil mengerutkan keningnya. Rupanya pada kejadian 2 tahun yang lalu, Elsa berada di sekitar TKP. Maxime sangat penasaran sekali, apakah mungkin Elsa sebenarnya mengetahui tentang kejadian kecelakaan pada 2 tahun yang lalu. Kalau seandainya Elsa tahu, mengapa Elsa tidak pernah bercerita kepadanya? Pikiran Maxime sangat terusik, jika memikirkan diam-diam Elsa dan Alvin ternyata sudah berpacaran cukup lama, bahkan sampai kini mereka masih berhubungan. Ternyata Alvin adalah anak dari seorang pengusaha yang perusahaannya pernah menjadi pesaing bisnis dengan perusahaan Keano Group. Jika mendengar cerita dari Pak Agus, ada kemungkinan Alvin adalah orang yang sudah membuat Rahel tersesat. Dan yang membuat Maxime sangat shock, ternyata mobil Elsa berada di belakang mobil ayahnya Maxime pada kejadian kecelakaan itu. Apakah mungkin Elsa dan Alvin terlibat dengan kecelakaan yang dialami oleh kedua orang tuanya? Maxime pun memijat-mijat pelipisnya, dia tidak bisa menuduh mereka jika tidak ada bukti yang kuat atas tuduhannya itu. Karena menuduh tanpa bukti sama saja dengan fitnah semata. Walaupun dia sangat mencurigai mereka. Hanya saja satu hal yang pasti, ayahnya Rahel tidak tertangkap kamera CCTV pada malam kejadian itu. Kemungkinan ayahnya Rahel melaju dari arah yang berbeda. Semakin membuat Maxime sangat merasakan takut, jika ternyata ayahnya Rahel memang meninggal karena tertabrak oleh mobil kedua orang tuanya, walaupun tanpa kesengajaan. Bip, bip, bip. Ponsel Maxime berdering. Rupanya dia mendapatkan kiriman pesan dari Alexa. Maxime nampak terperangah ketika dia sedang membaca pesan tersebut. Max, Rahel sudah siuman. Maxime pun segera berdiri. Dia sangat merasa bahagia dan bersyukur, akhirnya Rahel sudah siuman. Rahel sudah siuman. Aku harus pergi menemuinya. Nanti kita bahas lagi masalah ini. Pamit Maxime kepada Boy dengan wajah yang nampak sumringah. Boy menganggukkan kepalanya. Baik, Tuan. Namaku Alexa, aku adalah cucu dari adiknya Oma Margareta. Alexa memperkenalkan dirinya kepada Rahel sambil mengulurkan tangannya kepada gadis itu. Kondisi Rahel memang baik-baik saja, hanya mengalami luka kecil pada bagian kepalanya. Sehingga dia sudah bisa diajak bicara. Rahel pun meraih jabatan tangan Alexa. Namaku Rahel. Apakah mungkin kamu dokter yang merawat aku? Alexa menggelengkan kepalanya. Bukan, aku masih magang. Aku baru bisa memeriksa yang sakitnya ringan-ringan saja. Padahal sebenarnya aku ingin menikmati liburan aku ke Hawaii, tapi aku malah dihukum oleh ayahku untuk magang di sini. Oh, jadi kamu sedang magang di sini karena dihukum ayahmu? Alexa menganggukkan kepalanya, iya. Memang sangat menyebalkan. Padahal mereka baru bertemu, tapi mungkin karena satu frekuensi, sehingga gampang sekali akrab. Bersyukurlah kamu masih memiliki ayah. Ayahmu melakukan itu semua padamu karena dia sangat menyayangimu. Seandainya ayahku masih hidup, aku pasti sangat bahagia sekali. Lirih Rahel. Jadi ayahmu sudah meninggal? Tanya Alexa sambil membulatkan matanya. Rahel mengangguk pelan. Iya, ayahku meninggal karena kecelakaan. Menjadi korban tabrak lari dari orang yang tidak bertanggung jawab.
Alexa menepuk-nepuk pundak Rahel untuk menenangkannya. Jika seandainya kamu sudah mengetahui siapa yang sudah menabrak ayahmu, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak akan pernah memaafkannya. Dia sudah membuat aku kehilangan ayahku dan membuat hidupku hancur. Seandainya kecelakaan itu tidak terjadi, mungkin ayahnya Rahel masih hidup. Dan Rahel pun tidak akan kehilangan masa-masa remajanya, di saat semua teman-temannya bisa belajar dengan tenang dan menikmati masa remaja mereka, sedangkan dia harus bekerja keras dari sepulang sekolah sampai malam untuk mencari sesuap nasi. Rahel harus didewasakan oleh keadaan. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka terdengar oleh Maxime. Maxime yang hendak masuk ke dalam ruangan tersebut, dia mengurungkan niatnya untuk membuka pintu, ketika dia tidak sengaja mendengarkan percakapan Rahel dengan Alexa, apalagi ketika dia mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rahel, membuat dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menemui gadis itu.